Halo Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Hamagata, 登場だよい。Akhirnya, namun bukan yang paling akhir, One Piece Chapter 1093 telah rilis. Dalam chapter kali ini kita mendapatkan judul Luffy versus Kizaru. Tentunya judul kali ini sangat merujuk pada pertarungan Luffy melawan Kizaru, yang mana telah kita ketahui Luffy sudah berbuah ke dalam Gear 5-nya. Kizaru pun di sini sedikit kewalahan melawan sang Dewa Matahari sampai Kizaru mengkloning dirinya menjadi beberapa bagian. Dan kita mendapatkan sebuah cover request dari nakama yang bernama Kurorame, di mana digambarkan beberapa Tarsius mencuri kacamata milik Koby dan Helmeppo. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan One Piece Chapter 1093. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Awal chapter langsung diperlihatkan bagaimana Kizaru dicengkram oleh Luffy yang dalam wujud raksasanya. Luffy sendiri pun senyum-senyum saat mendapati Kizaru berada di genggaman tangannya. Setelah itu Luffy langsung memutar-mutarkan seorang admiral ini. Kemungkinan Kizaru akan merasa pusing. Namun ekspresi muka Kizaru tetap tidak berubah. Kizaru pun mengatakan jangan terlalu kasar padaku bocah. Kelihatannya dia sedikit tegang namun tetap tenang, dan seketika Luffy langsung melempar Kizaru dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya Kizaru sendiri terlempar jauh keluar dari Pulau Egghead. Lalu kembali ke ruang kontrol. Di sini Atlas memiliki inisiatif untuk pergi ke area bawah Fabrio Pass. Atlas ingin mengambil chip otoritas kontrol supaya bisa mengontrol Pacifista, dan otoritas tertinggi dalam pengontrolan Pacifista adalah Vegapunk. Vegapunk sendiri juga ikut ke Fabrio Pass, dan Vegapunk sendiri menyampaikan bahwasanya Bonnie ada di area bawah. Franky berkata, jadi Bonnie masih hidup setelah ditendang oleh Kizaru. Franky pun akan ke area di mana Bonnie berada untuk membantunya. Mungkin dia sedikit kesakitan karena menabrak dinding pembatas. Sementara di bangunan lantai 2, Sanji berkata melalui denden musik kepada Franky, "Halo, ini Sanji. Bila kau ingin menyelamatkan Bonnie, aku juga ikut." Jinbe menyelanya, "Barang-barangmu sudah aku kemas Vegapunk. Aku akan menuju pintu belakang. Mari kita bertemu di titik kumpul di sana." Sedangkan di bagian bawah Fabrio Pass terlihat situasi dan kondisi di sana, di mana banyak marinir yang berubah menjadi anak-anak dan juga berubah menjadi kakek-kakek. Tidak salah lagi, ini merupakan kelakuan dari kekuatan buah iblis Bonnie. Para marinir pun mengatakan di sini ada bajak laut Jewelry Bonnie, jadi hati-hati. Dan di sana juga ada Senomaru yang telah terkapar dan hangus terbakar. Terlihat juga di sana Bonnie yang sedang bersembunyi di balik bebatuan. Bisa kita lihat dampaknya Bonnie sedang terluka yang cukup parah. Lalu diperlihatkan sebuah kilas balik kecil. Ternyata Bonnie diselamatkan oleh Sentomaru saat terlempar jauh karena ditendang Kizaru. Ujuk-ujuk panel berpindah ke bagian Labo Pass. Di sini kita disajikan dengan lanjutan pertarungan antara Zoro melawan si kucing garong Rob Lucci. Zoro sangat barbar, langsung menggunakan 3 pedangnya untuk menebas Rob Lucci. Sedangkan Rob Lucci sendiri sudah berubah ke mode awakeningnya. Zoro mengatakan, dengan level kekuatan seperti ini aku tidak bisa membiarkanmu melawan kaptenku. Rob Lucci pun membalas, "Yahoo, mungkin benar, namun masih lumayan bisa membunuh orang nomor 2 di bajak laut Yonko."
Lagi-lagi panel berpindah di luar pulau Egghead. Terlihat Kizaru yang tadi dilempar Luffy ternyata sangat jauh sekali hingga keluar dari pulau Egghead. Kizaru pun berkata, aku akan jatuh ke laut. Namun dengan gaya santuy dia langsung mengeluarkan teknik Yasakani no Magatam, di mana teknik ini merubah dirinya menjadi beberapa kloningan cahaya. Dan kloningan ini langsung menyerang Luffy. Luffy pun kaget sampai melolo melihat Kizaru menjadi banyak. Dan Kizaru langsung menyerang Luffy menggunakan pedang cahaya, namun bisa dihindari oleh Luffy. Luffy langsung lari ngibrit dan bertakon-takon, di mana tubuh asli Kizaru ini. Kloningan Kizaru ini pun terus mengejarnya dengan cara berbaris. Namun Luffy langsung mengeluarkan teknik Gomu Gomu no Don't Stop. Sontak kloningan Kizaru ini langsung hancur berantakan. Luffy berkata, apakah aku mengenai salah satu dari tubuh aslinya? Ternyata tidak ada tubuh asli dari Kizaru. Dan Luffy pun terkejut sampai bola matanya keluar. Ternyata tubuh asli Kizaru sudah ada di ruangan pusat kontrol. Kizaru sendiri pun sedang mencekik Usopp. Untungnya Vegapunk dan lainnya sudah tidak ada di ruangan kontrol. Mereka sudah pergi ke area bawah menggunakan Vega Tank. Sementara itu kepergian Vegapunk ini diketahui oleh Kizaru, dan Kizaru sendiri sudah bersiap melancarkan sinar lasernya. Luffy berteriak, Paman Apel, jangan keluar, nanti kau terbunuh. Saat Kizaru menembakkan sinar lasernya, ujuk-ujuk malah memakan semua cahaya yang dilancarkan oleh Kizaru. Alhasil Luffy langsung memancarkan kembali cahaya tersebut ke beberapa arah. Dan akhirnya Vegapunk dan lainnya sudah sampai ke area bawah dan langsung mengambil alih otoritas kontrol Pacifista. Atlas berteriak, perhatian semua Pacifista, ini adalah perubahan perintah dari Vegapunk. Musnahkan semua Amarin. Dan diperlihatkan semua Pacifista bereaksi akan perintah dari Atlas ini. Di akhir chapter kita diperlihatkan muka songong dari Gorosei Saturnus dan selesai. Untuk informasi minggu depan libur. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Onna ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.